Untuk Ibu Dian mohon bisa diantar oleh Ibu Tan namanya. Ya. Ya, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada malam hari ini di Masjid An-Nur Buaran ya. Ya. Di depan saya sekarang ada Ibu Dian. Betul namanya Ibu Dian, Ibu ya? Betul, Pak. Alhamdulillah. Boleh pinjam KTP-nya, Bu? Saya bukan petugas kelurahan, tapi saya harus melihat KTP-nya. Ya. Ibu Dian Elvarado Willis Panggabean, betul ya? KTP-nya dari Kota Bekasi, agama di sini tertulis Kristen. Saksi, Pak. Nah, Bapak yang saksi harus dipercaya nih. Betul Pak, agamanya Kristen? Ya, betul. Alhamdulillah. Oh ya, ini Ustadz ya. Alhamdulillah, ini Ustadz beneran. Ibu Dian pada malam hari ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul Bu? Betul, Pak. Alhamdulillah. Seperti biasa Bu, ini karena kita kan tidak ada persiapan apa-apa ya. Jadi tadi saya diinformasikan oleh jamaah masjid ini bahwa ada yang mau bersyahadat, jadi saya tidak bawa apa-apa. Tapi seperti biasa, saya akan bertanya kepada orang yang mau memeluk Islam dengan 3 pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah Ibu Dian ini menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam itu atas kemauannya sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri. Alhamdulillah. Saya sendiri. Tidak dipaksa sama Ibu Tanti kan ya? Oh, tidak, Pak. Enggak ya? Alhamdulillah. Kenapa saya bertanya ini? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, ya. La ikraha fid din. Yang kedua, Ibu Dian masih punya orang tua? Dua-duanya sudah almarhum. Dalam keadaan Kristen? Iya. Kalau Kristen kita tidak sebut almarhum, kita sebutnya mendiang, gitu ya. Nah, berarti kalau begitu tidak ada masalah ya dengan kedua orang tua ya. Kenapa saya menanyakan orang tua? Karena siapapun yang ingin memeluk agama Islam sebenarnya tidak perlu izin kepada orang tua, ya. Hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang masuk Islam nanti ada pertentangan dari orang tua, itu wajar, biasa, tetapi saya selalu menasihati kepada orang yang masuk Islam supaya nanti bisa menjawab orang tuanya harus dengan cara yang paling lembut, gitu aja. Saudara-saudara mungkin sudah tahu, saudara. Baik, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya. Apakah Ibu Dian berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syarat tersebut? Insya Allah, Pak. Wih, udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah pernah dengar dua kalimat syahadat? Sudah pernah dengar? Sudah tahu artinya? Belum terlalu. Dua kalimat syahadat itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu, Bu. Bisa diterima? Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Ibu Dian untuk bersyahadat, ya. Ibu Dian tolong tangan kanannya, mic-nya pakai tangan kiri, tangan kanannya jarinya menunjuk ke atas begini. Nah, ini sebagai bentuk tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mbak Dian ikuti dua kalimat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia, ya. Sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dian ya, berkenaan dengan sudah sahnya Ibu Dian menjadi seorang muslim, yaitu bahwa Ibu Dian ini di dalam pemahaman Islam ya, Ibu Dian ini termasuk kita semua yang dari sini, termasuk seluruh manusia di dunia ini, semuanya lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia, yaitu apa? Yaitu muslim. Jadi setiap manusia yang lahir muslim sebenarnya. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada kehendak sang penciptanya. Seorang bayi tidak bisa apa-apa, dia tumbuh besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, seperti Mbak Dian sekarang ini, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi selamat kembali ke fitrah, kemudian ya. Dan satu lagi, seseorang yang bukan Islam, ketika dia masuk Islam dan memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan. Alhamdulillah ya. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah ya. Tapi dengan catatan Ibu Dian nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya. Baik, kalau begitu karena saya nggak ada persiapan apa-apa, saya hanya ada ini sejumlah uang ya. Ini jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar ini ya. Ini hanya bentuk kepedulian kita ya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti berikutnya saya mohon alamatnya supaya kami dari pihak Yayasan Pembina Mu'allafah Tauhid bisa mengirimkan perangkat sholat ya. Nanti kami juga akan mengirimkan buku-buku. Nanti juga kami minta nomornya untuk bisa dihubungi oleh staf kami supaya Ibu Dian menyediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. 1 hari atau 1 pertemuan 90 menit kita nanti akan kirim guru privat ke rumahnya Bu Dian. Guru privat belajar dari nol ya. Ibu belajar dari nol, dari mulai niat, wudhu, sampai sholat, sampai baca Iqra, sampai bisa baca Quran. Itu semua dibiayain oleh kami. Ibu nggak perlu keluar apa-apa ya, nggak perlu keluar biaya apa-apa. Nah juga nanti tolong pulang, setelah pulang Ibu nanti pulang ke rumah mandi Ibu ya. Mandi namanya mandi besar atau mandi junub. Ibu nanti sebelum mandi niatnya dalam hati aja, nggak usah pakai speaker ya. Niatnya Ibu hanya saya berniat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya hanya demi Allah SWT ya. Ada yang mau ditanya? Cukup? Alhamdulillah. Berarti nanti tinggal kita komunikasi lagi ya. Terima kasih banyak juga buat Ibu Tanti dan suaminya. Masya Allah, ini Bapak yang di depan baju putih ini juga seorang mantan kafir. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pak Cam ya tadi ya. Pak Cam dan Ibu Tanti. Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT juga membalas dengan segala kebaikan ya Pak ya, di dunia dan akhirat. Baik, kalau begitu Ibu Dian ini karena dosanya sudah 0 tadi, kita semua nih mungkin dosanya lebih banyak dari Ibu nih. Ibu ini sekarang orang yang nggak punya dosa. Nah, jadi kami mohon semuanya, karena orang yang nggak punya dosa itu doanya insya Allah lebih mudah dijabah. Nah, jadi tolong doain bapak-bapak semua di sini, doain ibu-ibu yang semua di sini ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya istiqomah. Ya, orang Islam itu cita-citanya nggak tinggi-tinggi. Ya, cita-cita orang Islam nggak tinggi. Apa? Husnul khotimah. Supaya kita bisa kembali ke pencipta kita dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam. Ya. Baik, kalau begitu tolong nanti kita didoakan semua supaya kita husnul khotimah dan kita juga insya Allah menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga kita semuanya berdoa semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Terakhir kita juga berdoa semua supaya kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka.
Ya, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu semua di sini. Semoga Bapak Ibu semua di sini juga dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan dulu ke moderator Ibu Dian dan Ibu Tanti bersama Bapak bisa kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sana ya. Ini saya foto dulu ya. Saya foto dulu. Nanti supaya Bu, mohon maaf, diterima. ya. Oh ya, KTP. Alhamdulillah. Saya kembalikan Ibu ya. Nanti minta nomor HP-nya Ibu ya. Silakan Bu. Baik, Ibu, Bapak, dan sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertambah kawan kita ada yang masuk Islam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, senantiasa berikan kekuatan iman Islamnya sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam dengan baik. Selanjutnya saya pikir kita langsung saja pada ad-da'i ilallah, pada Bapak Koh Donitan, kami persilakan. Alhamdulillah. Nah, sekarang baru kita kajian gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin lebih enakan Ini nggak tahu. interaktif ya Pak ya. Saya tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu nih sebenarnya datang ke sini mungkin sudah punya pertanyaan gitu mungkin ya. Pertanyaan ini harus terjawab gitu misalnya. Nanti kalau misalnya kajiannya terlalu panjang, nggak sempet nanya atau nggak dikasih kesempatan bertanya, nanti pada protes gitu Pak. Nanti pulang pada ngedumel nanti malah. Jadi yang sudah-sudah, saya ingin memberikan banyak waktu kepada jamaah untuk kita berinteraksi, ya, tanya jawab. Saya hanya akan memberikan prolog sebentar saja. Baik, saya kembali ke Islam, Pak. Nah, ini ya istilahnya. Saya kembali ke Islam 2014, 25 Juli 2014. Kemudian 2018 saya ingin berdakwah karena ketika saya masuk Islam juga perjalanan saya juga tidak pendek ya, butuh waktu beberapa tahun. Setelah saya bersyahadat, karena saya sudah terlanjur mempelajari kitab saya yang lama gitu. Jadi saya paling tidak sudah mempunyai pengetahuan tentang kitab-kitab saya yang lama. Akhirnya waktu itu saya menjadi penerjemah videonya orang-orang yang berdebat. Tapi debatnya bukan di Indonesia, di luar negeri ya, di Inggris. Mereka di kota London itu ada sebuah taman besar namanya Hyde Park. Saya menerjemahkan video-video yang debat di situ selama 2 tahun, 2018 hingga 2020. Setelah itu saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Oh ya Ustadz, ini kita sampai nanti azan Isya kita berhenti dulu atau lanjut? Hah? Nah, biar ngobrol dulu, saya ngopi dulu. Lanjut aja. Oke, baik. Nah, kan lumayan satu teguk kopi kan. Nah, jadi setelah saya bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini, saya merasa senang karena saya bisa ikut berdakwah dengan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini. Karena apa? Karena yayasan kami ini selain daripada membina para mu'alaf, ya, seperti yang tadi kita lakukan untuk mengirim guru-guru privat ke rumah masing-masing, dan itu memang biayanya tidak sedikit, kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa? Udah nggak usah repot-repot, sebut aja debat gitulah. Jadi kerjaan kita memang berdebat gitu. Nah, boleh nggak Pak berdebat Pak di Islam Pak? Boleh ya. Di Quran kan disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali, nah kan ada kecualinya. Kalau nggak ada kecualinya kita nggak boleh berdebat ya, karena ada kecuali dengan cara yang baik. Makanya kita selalu membuka kesempatan dengan para pemuka agama Kristen. Nah, pertanyaannya, kenapa cuman Kristen yang kita ajak debat kan gitu? Kenapa nggak yang lain? Karena kita juga sama-sama tahu bahwa memang agama Kristen adalah agama yang selalu mengajak orang lain untuk masuk agama mereka.
ya, istilahnya kristenisasi gitu. Mereka adalah agama misi yang benar-benar agama misi. Islam agama misi bukan, Pak? Hah? Islam misi juga, misi Pak kita ya. Karena kita juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau di Kristen itu perintahnya nggak cuma menyampaikan, Pak. Perintahnya begini. Surat Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Ayat itu disebut oleh orang Kristen sebagai amanat agung gitu. Jadi mereka memang harus mencari jiwa untuk diajak masuk agama Kristen. Itu yang kami di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini, kami berusaha memberikan kajian-kajian kepada umat Islam untuk apa? Supaya iman dan akidahnya terbentengi. Nah, kami mempelajari agama Kristen, memang kami mempelajari agama Kristen yang disebut dengan ilmu kristologi. Kristologi itu memang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Itu arti kristologi. Tetapi kami mempelajari kristologi ini dengan menggunakan kacamata Islam, dengan menggunakan akidah Islam. Kami tidak membabi buta mempelajari kristologi ini mengatakan bahwa mereka mungkin sesat atau apa segala macam, tidak. Kami mempelajari secara akademis, kami juga mempelajari secara ilmiah, bahkan saya juga mengumpulkan, nah petinya di depan ya Pak. Saya kemana-mana bawa peti isinya kitab-kitab mereka, juga termasuk siap-siap kalau di jalan ketemu pendeta gitu Pak. Ya, jadi kalau saya kemana-mana ke masjid, saya izin dulu sama DKM, boleh nggak saya bukain kitab mereka di sini gitu ya. Tetapi tujuan kami belajar kristologi ini bukan kami ini mencari musuh sama mereka, enggak. Kita bukan mengajak Bapak Ibu yang agama Islam untuk membenci orang-orang Kristen, untuk memusuhi orang-orang Kristen, sama sekali tidak. Kami mempelajari ini benar-benar khusus dalam ranah ilmiah yang harus bisa dibuktikan dengan dalil dan juga dibuktikan dengan barang bukti. Nah, barang buktinya itu pun belum saya bawa semua. Gitu. Nah, jadi yang kami pelajari dari kitab-kitab mereka itu adalah tentu saja mengenai konsep ketuhanannya, sejarah terbentuknya agama mereka, sejarah terbentuknya kitab mereka, ya, dan apa saja yang ada di dalam kitab mereka. Artinya kita membaca kitab mereka itu bukan berarti kita mau jadi Kristen, bukan. Kita mempelajari konsep ketuhanannya. Kok ada yang sama dengan Islam? Ini kok beda sendiri? Nah, itu yang kita pelajari. Dan kami gunakan itu memang untuk kami berdebat dengan para pendeta. Saya begitu bergabung dengan yayasan ini, saya diamanahkan menjadi ketua litbang, ya. Yang mana saya dikasih tugas untuk berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tugas kok debat kok gimana? Tapi debatnya debat ini ya, debat resmi ya. Debat tatap muka, bukan debat online. Dulu kita sudah mengadakan debat online, tapi belakangan akhirnya teman-teman kita yang Kristen keberatan dengan debat online karena merasa dicurangi katanya. Mereka bilang merasa dicurangi. Kenapa dicurangi? Karena setiap debat kita selalu menampilkan data. Jadi ada pembisik di belakang gitu. Pembisiknya siapa? Saya. Ya, jadi ketika teman-teman kita berdebat dengan orang Kristen di online pada waktu itu, saya memberikan referensi-referensi dari kitab mereka sendiri. Nah, ketika teman kita mengajukan kepada lawan debatnya Kristen, mereka merasa kewalahan. Akhirnya mereka nggak mau debat lagi. Ya sudah, berarti kita ganti dengan debat tatap muka. Debat tatap muka kita adakan di tempat yang bagus ya, di hotel bintang 5, kita sewakan kamar buat pendetanya, kita sediakan makanan yang baik, tempat debatnya juga baik. Mereka hanya perlu datang, berdebat, pulang, dah gitu aja. Pulang kita amplopin, Pak, bukan nggak diamplopin. Ya. Nah, tujuan kita daripada debat itu adalah bukan juga untuk mencari permusuhan, bukan. Saya dengan para pendeta menjalin hubungan baik. Kita berteman biasa, habis debat kita bisa ngopi bareng, bisa makan bareng gitu. Artinya kita tetap berteman, kita berdebat hanya dalam ranah akademis gitu ya.
Harus ada bukti-buktinya, tidak boleh asumsi. Bahkan kita punya aturan ketat dalam debat itu. Tidak boleh menghina pribadi orang, ad hominem. Tidak boleh menghina agama orang. Apalagi tidak boleh menghina sesembahan agama orang. Itu aturan ketat. Kalau ada lawan debat kita yang melakukan melanggar ketentuan itu, kita diskualifikasi, kita usir keluar. Jadi selama berapa kali kami melakukan debat di hotel-hotel, alhamdulillah berjalan lancar, karena tujuan kita bukan untuk apa-apa, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk edukasi. Nah, edukasi ini yang kita perlukan, kita ingin sebarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas sebenarnya target kami adalah masyarakat Islam. Ketika masyarakat Islam menonton, kami harapkan mereka mendapatkan pengetahuan tentang agama Kristen, sehingga tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam tersebut. Kalau ada orang Kristen yang nonton debat kami, terus dia berpikir, terus dia masuk Islam, itu buat kami bonus, Pak. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah debat-debat kami ternyata sudah banyak ditonton orang, bahkan termasuk ada orang yang tukang mabok. Ada Pak, orang tukang mabok nonton debat saya, seminggu kemudian bersahadat. Alhamdulillah, ya. Bukan setiap kali kita mengadakan acara debat itu kita tidak pernah punya niatan untuk memualafkan siapa-siapa. Saya juga tidak pernah mengajak pendetanya untuk masuk Islam, nggak pernah. Kita hanya berdebat secara akademis gitu lah. Bahkan pernah suatu kali ketika berdebat, debatnya belum selesai, ada penonton minta disyahadatkan. Kan bukan kita yang minta. Saya cuma bilang, Bu, sabar sedikit ya Bu ya. Tunggu debatnya selesai. Kalau debatnya sudah selesai, baru kita bersyahadat. Ya, ditunggu. Setelah debat selesai, saya bilang, Pak Pendeta, terima kasih ya atas waktunya dan segala macam. Kami persilakan Bapak meninggalkan tempat. Pendetanya dua, Pak. Yang satu pergi, yang satu nggak mau pergi. Pak, kenapa nggak meninggalkan tempat? Kata pendetanya, saya belum pernah lihat orang syahadat, saya pengen lihat. Enggak sekalian, Pak. Enggak, kata gitu. Ya ini kan hanya kita tetap harus menghargai kan. Akhirnya ya sudah, saya mensyahadatkan orang di depan pendeta lawan debat saya gitu. Ya tidak ada masalah gitu. Semuanya kita lakukan dengan penuh persahabatan. Alhamdulillah juga setelah kami melakukan misi kami tersebut, tahun 2024 itu kami merasakan gelombang ya. Banyak sekali orang datang ke tempat saya di studio kami, Studio Gramolab Jakarta. Yang datang itu kebanyakan dari kalangan Kristen. Dan saya lebih senangnya lagi kenapa? Karena yang datang kebanyakan anak muda. Anak-anak muda yang menyebut hidayah masuk Islam. Walaupun dari sekian banyak itu ada juga yang masuk Islam karena alasan menikah. Saya bilang tidak ada salahnya masuk Islam karena menikah. Menikah hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tapi yang penting menikahnya bukan karena pasangannya. Pasangan sekarang cantik, sekarang ganteng. Coba 20 tahun lagi kan kita nggak tahu ya. Nah, apakah kalau pasangannya nanti berubah muka apalagi keluar dari Islam? Itu yang tidak kita harapkan. Jadi setiap orang masuk Islam kita selalu bekali dengan akidah dalam Islam. Juga kita bina, jangan sampai lepas. Kemudian mereka bisa menjadi muslim secara kafah. Itu yang kita lakukan. Namun saya juga prihatin. Di antara sekian banyak orang yang datang ke studio kami, yang datang bukan cuma orang Kristen aja, yang datang juga ada orang Islamnya. Gitu. Kok bisa begitu? Suami istri datang, yang istrinya Muslim, yang suaminya Kristen. Nanti ada suami istri datang bawa anak, anaknya murtad. Atau suami istri datang, yang satu udah murtad. Juga ada yang begitu. Nah, jadi kami selain melayani orang-orang yang mau masuk agama Islam, kami juga melayani orang-orang yang sudah murtad gitu. Ya, banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan harapan wah pendidikan bagus, mentereng dan sebagainya, tapi pulang dengan murtad gitu. Gimana rasanya, Pak? Mengirim anak sekolah ke luar negeri, ke Perancis, ke Australia, pulang-pulang udah murtad. Nah, di sana kan bebas sekali. Ya, bahkan ada yang datang pulang dari Perancis murtad, udah gitu terikat dengan golongan rahasia di sana. Sampai-sampai dia pulang ke sini diikutin sama orang-orang yang dari Perancis. Setiap hari diajak keluar. Orang tuanya kerepotan. Ya. Nah, kami melayani mereka. Ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Ya kita tidak pernah maksa ya. Kita hanya memberikan dalil-dalil argumen. Yang Kristen juga begitu. Bahkan ada yang nggak cukup datang sekali.
Ada yang datang sekali, waduh belum puas, pulang dulu. Besoknya datang lagi, ngobrol lagi. Sekali datang nggak setengah jam, sejam Pak. Bisa ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan ada yang 5 jam Pak. Ya mau nggak mau kita ladenin ya. bahkan yang bahkan ada yang datang sampai 5 kali baru syahadat. Ya tetap kita layani. Intinya kita hanya membantu orang untuk menjemput hidayah. Setelah menjemput hidayah, kita bantu untuk belajar step by step. Itulah kira-kira yang kami lakukan di dalam Yayasan Pembinaan Mu'alafah Tauhid ini, sehingga kami sangat senang ketika kajian-kajian kristologi kami ini sudah mulai diterima oleh masyarakat luas. Ya. Karena kajian kristologi ini walaupun bukan fardu ain, ya ini adalah fardu kifayah, tetapi kami menganggap kajian kristologi kami ini adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya, saudara-saudara kita yang Kristen, walaupun mereka mengaku Tuhannya Esa, tapi selalu ada embel-embelnya. Tapi, namun demikian, ya, mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu adalah akidah orang saudara-saudara kita yang Kristen dengan yang disebut dengan Trinitas, gitu ya. Kami tidak menghina, kami tidak boleh mencela, menghina akidah orang lain atau agama orang lain atau bahkan sesembahan orang lain. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta, data dari mana akidah itu berasal, bagaimana agama Kristen itu timbul, dan ada apa di dalam kitab mereka. Nah, karena ini kamera sudah disiapkan sangat dekat, ini pasti ada tujuannya nih. Ini ingin zoom kitab-kitab yang saya bawa di sini nih. Dan sudah ada monitor di belakang saya, berarti ada yang mau diperlihatkan nih ke Bapak Ibu nih. Ya, jadi nanti akan saya tunjukkan mengapa saya dulu meninggalkan agama Kristen. Ya, sebab utamanya karena ayat yang akan saya tunjukkan setelah ini. Ya, ada pesan-pesan dulu ya berarti kalau setelah ini ya. Ada sponsor berarti. Nah, jadi kira-kira begitu ya Pak ya. Karena buat saya yang namanya fondasi yang paling utama di dalam sebuah agama, kalau nabinya sudah nggak ada, itu apa Pak? Kalau bukan kitabnya, gitu kan? Ketika nabinya masih ada, umatnya bisa mengikuti nabi. Tapi ketika nabinya sudah tidak ada, apa yang mau jadi pegangan kalau bukan kitabnya? Bapak Ibu di sini, saya yakin sudah akrab dengan Quran kan? Pasti sudah akrab dengan Quran. Bapak Ibu bisa nggak bayangkan ya? Saya cuma mengajak Ibu membayangkan nih, Bapak Ibu nih. Kalau di dalam Quran kan ada huruf Arabnya, nanti ada terjemahannya, nanti bisa jadi ada asbabun nuzulnya, gitu ya Pak ya? Mushaf-mushaf tertentu ya. Kalau misalnya ada mushaf yang ada terjemahannya, kemudian ada asbabun nuzulnya, terus ada catatan kakinya yang menulis atau mengatakan ayat ini, misalnya ayat nomor berapa, ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana Pak? Bisa dibayangkan nggak Pak? Ya, kalau di dalam mushaf ada catatan kaki seperti itu gitu. Nah, itu yang ternyata saya temukan di dalam agama saya yang dulu, di dalam kitab saya yang dulu. Ketika saya menemukan ini, saya akhirnya beranggapan bahwa kalau begitu, kitab suci saya ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Karena sudah ada campur tangan manusia. Saya sengaja membeli sekian banyak Bible hanya untuk membuktikan Quran. Ya, bukan membuktikan kepada Bapak Ibu yang sudah Muslim, saya membuktikan kepada saudara-saudara kita yang Kristen. Di Quran sudah disebutkan bahwa orang-orang dulu sudah merubah-rubah firman Allah dan mereka mengatakan ini berasal dari Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Al-Baqarah ayat 79. Saya tunjukkan di dalam kitab mereka sendiri, ini loh perubahannya ini. Ini versi tahun ini disebutkan A, versi tahun berikutnya disebutkan B, versi tahun berikutnya lagi disebutkan lagi C. Bisa begitu Pak di dalam kitab mereka. Ya, walaupun itu kitab terjemahan gitu ya. Nanti ada lagi Kristen lain yang mengatakan bahwa itu terjemahannya salah. Nah, kenapa nggak keluarin sendiri? Jadi yang mengeluarkan kitab Kristen itu begitu banyak lembaganya, sehingga antara lembaga itu isi Bible-nya tuh bisa beda-beda gitu. Beda-beda dalam hal terjemahannya gitu ya. Tapi terjemahan yang berbeda itu bisa berbeda makna. Yang satu bilang raja ini umur sekian tahun, yang satu bilang nih raja ini umur sekian tahun, yang ini bilang matinya dengan cara A, yang ini bilang mati dengan cara B. Itu sudah banyak kontradiksi. Maka itu kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Bible itu saya rangkum Pak, saya rangkum.
Kalau orang penulis biasanya kan menulis dengan narasi gitu ya, panjang ditulis. Saya pikir kalau dengan narasi orang baca pasti bosen. Saya bikin dengan cara bikin tabel. Nah, dengan tabel orang nggak perlu belajar jadi pendeta lah. Dengan baca aja dibandingkan sudah kelihatan perbedaannya. Maka itulah kontradisi-kontradisi tersebut saya rangkum dalam sebuah buku yang terpaksa saya bikin jadi volume 1 dulu, Pak. Nggak bisa. Semuanya nggak bisa saya tampung dalam satu buku. Selain daripada nanti akan terlalu tebal, juga ternyata di kitab mereka ada ketentuan, nggak boleh mengutip